Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini, dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin. Setelah sekian lama, alhamdulillah podcast ini kembali aktif ya. Namun di podcast yang baru ya, di podcast yang baru ini kita akan memulai kembali kajian dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Nah, semoga kita semua senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah, senantiasa istiqomah mengikuti jalan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga dengan apa yang kita usahakan dalam masalah ini, dalam masalah agama kita ini, yaitu agama Islam, semoga Allah memudahkan jalan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin Allah muliakan, kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang tadi sudah kita sebutkan, yakni Riyadhus Shalihin. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan memulai bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya kita sedikit mengulik tentang mukadimah tentang biografi beliau, dan hari ini kita akan masuk mulai bab pertama dalam pertemuan kali ini. Ini sudah masuk pertemuan kedua berarti ya. Judul bab satu ini adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, atau kita singkat saja dengan bab ikhlas dan niat. Walaupun ini sebetulnya adalah satu kesamaan ya, ikhlas dan niat memang satu daerah, satu tempat, namun ini akan dibuat lebih spesifik lagi. Nah, ayat pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya tentang bab ikhlas ini adalah surat Al-Bayyinah ayat 5, dan itu silakan dibuka kitabnya. Bagi yang punya kitabnya silakan buka kitabnya, atau kalau yang tidak punya silakan buka mushafnya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Insya Allah para imam kita sering membaca ayat ini ya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Apa artinya jemaah? Maksudnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau kita baca kitabnya langsung di terjemahan ini memang artinya mengikhlaskan gitu ya. Nah, Syekh Al-Albani menjelaskan maksudnya mengikhlaskan itu apa. Beliau mengatakan dalam ayat ini,
terdapat dalil wajibnya niat dalam seluruh ibadah. Baik ibadah tersebut memang tujuan utama seperti sholat misalnya yang paling terbayang gitu ya, maupun hanya sebagai perantara untuk ibadah lainnya seperti bersuci. Hal itu karena ikhlas tidak mungkin terjadi tanpa niat. Ini adalah mazhab mayoritas ulama, dan inilah yang benar, lebih tepatnya jumhur ulama ya, yang tidak ada keraguan tentangnya. Tidak meragukan lagi ikhlas itu adalah tentang niat itu sendiri ya. Jadi ketika kita ingin beramal soleh, kita pasang niat terlebih dahulu. Yang dimaksud pasang niat di sini bukan mengucapkan dengan lisan ya, niat itu. Karena niat itu bukan sesuatu yang diucapkan dengan lisan, namun yang diucapkan dengan hati. Gitu. Kita lanjut lagi. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Agama ketaatan kepadanya juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Dan sekarang saya akan buka sedikit catatan yang sudah saya tulis ya, dan ini beberapa referensi dari para asatizah atau para ulama. Kita kasih keterangan ya tentang pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah. Berikut ini adalah pembahasan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah. Sesungguhnya perkara paling mendasar dan terpenting dalam agama ini adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Hal itu sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian yang mendalam dan dilakukan dengan cara terus-menerus di setiap kita hendak melakukan amal ibadah, agar amalan kita itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu bersama, dalam konsep ibadah, syarat diterimanya amal cuma dua. Bukan cuma dua ya, lebih tepatnya harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu tadi adalah niat dan ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Niat ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka syarat diterimanya amal pun gugur, tidak diterima. Begitupun sebaliknya, tuntunan Nabi SAW sudah dijalankan 100% misalkan, seandainya udah benar-benar pol, bagus, namun kalau niatnya ria, tidak ikhlas, ya tidak diterima juga amalnya. Karena syarat diterimanya amal ini dua-duanya harus lengkap, harus memenuhi dua syarat ini. Begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami makna ikhlas secara bahasa dan istilah. Ini sangat penting sekali agar kita benar-benar memahami esensi dari sebuah kalimat, agar kalimat ini tidak hanya sekedar gampang diucapkan secara lisan. Gua udah ikhlas kok, gitu ya. Tapi ngerti nggak sih ikhlas tuh kayak gimana? Nah, ikhlas secara bahasa atau bahasa ilmiahnya etimologi, diambil dari kata kholusa, yaitu sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Dikatakan bahwa madu itu murni jika sama sekali tidak tercampur dengan campuran dari luar, nggak dicampur gula,
nggak dicampur gula aren gitu, nggak dicampur air, dan dikatakan hazamal kholuso, harta ini adalah murni untukmu. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang bersyarikat bersamamu dalam memiliki harta ini. Maksudnya harta ini cuma punya kamu aja, bukan dimiliki bareng-bareng gitu. Ya kamu punya mobil, mobil ini punya kamu sendiri, bukan mobil bersama teman kamu gitu. Satu-satunya pemilik itu kamu sendiri, murni punya kamu gitu. Nah, Allah menggunakan kalimat kholis yang menunjukkan kemurnian, sebagaimana dalam firman Allah tentang wanita yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bunyi ayatnya adalah wa mra'atu mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyi an yastankihaha kholisotan. Nah, kholisotan kalimatnya di sini terbaca kholisotan laka in dunil mukminin, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud Nabi di sini, kalau Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu. Nah, kholisotan itu pengkhususan, murni, bukan untuk semua orang mukmin. Begitu. Ayat ini ditemukan di surat Al-Ahzab ayat 50. Silakan dibaca sumbernya saja. Ya, yaitu hal ini murni atau khusus cuma buat Nabi SAW, dan tidak ada orang lain yang mencampuri atau menyertai beliau dalam hukum ini. Begitu. Itulah makna atau definisi ikhlas secara bahasa, dan istilah yang sudah dijelaskan dengan keterbatasan dari saya yang berbicara. Nah, kita akan lanjut lagi tentang ke pembahasan ikhlas. Kita cek dulu. Jam berapa ini sekarang? Jam 5.34 ya. Ikhlas secara bahasa. Dan sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan ikhlas secara istilah. Secara istilah ini belum kita temukan ya hadirin. Error ya. Kita tunggu sebentar jamaah.
Kebetulan ini ada sedikit kendala teknis ya. Nah, secara istilah, ikhlas itu berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal, tanpa menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Memurnikan niat dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa. Kalau masih menggunakan kalimat murni tadi, ikhlas itu berarti niat murni, niat beribadah dia hanya mengharapkan ridho Allah semata, tidak ada hal lain, gitu ya, tanpa menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Memurnikan niat dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa. Tidak ada unsur riya di sana, tidak ada unsur ujub, tidak ada unsur takabur, dan tidak ada unsur yang lainnya yang bisa merusak amalan ibadah seseorang. Seperti itu secara istilah. Nah, perlu kita ketahui bahwa ikhlas adalah perkara terpenting dalam amalan hati, yang hal tersebut sangat erat hubungannya dengan pengertian iman tersebut di atas. Untuk memahami lebih jauh apa itu ikhlas, kita akan baca referensi ulama yang telah menjelaskan masalah ini, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Pertama kita akan baca keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, amalan-amalan hati adalah termasuk pokok-pokok dari keimanan dan tonggak-tonggak agama Islam ini, seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, dan berlaku sabar di atas hukum-hukumnya. Khauf atau perasaan takut kepadanya akan siksa atau azabnya. Dan roja maksudnya berharap kepadanya. Semua amalan ini wajib atas seluruh makhluk berdasarkan kesepakatan para imam agama. Kesepakatan imam agama maksudnya ijma'. Gitu ya. Semua amalan ini wajib. Maksudnya wajib apa? Wajib mempunyai niat ikhlas dalam masalah ini. Seluruh amalan apapun, termasuk dalam hal muamalah pun juga begitu, hadirin ya. Namun ini kita akan lebih spesifik bicara masalah ibadah, entah itu ibadah maqdo atau ghairu maqdo. Nah, itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Lalu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, nah beliau juga sembari menjelaskan keagungan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati ialah pokok amalan-amalan anggota badan. Nah, mohon maaf. Amalan-amalan hati itu adalah pokoknya. Adapun amalan-amalan anggota badan adalah pengikut dan penyempurna. Sesungguhnya niat sejajar, sekedudukan dengan roh. Adapun amalan sekedudukan dengan jasad. Sehingga apabila roh telah terpisah dengan jasad, maka binasalah. Oleh sebab itu, mengetahui hukum-hukum hati lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum jasad. Begitu. Itu bunyi ayat pertama dalam Riyadhus Shalihin. Bukan bunyi pertama, itu adalah syarah penjelasan yang bisa disampaikan hari ini. Semoga itu memberikan manfaat untuk kita. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti, entah lusa atau
berikutnya di masa mendatang kita akan bahas surat Al-Hajj ayat 37. Nanti silakan dibaca masing-masing ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 37. Bagi yang punya syarah kitab Riyadhus Shalihin silakan dicari ya, silakan didiskusikan di kolom komentar supaya kita saling sharing ilmu bersama di podcast ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.